Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh-soleha semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Sebelum belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini kita di tema 1 subtema 4, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Soleh-soleha, hari ini kita akan membahas tentang cara mencangkok. Tahukah soleh-soleha dengan mencangkok? Nah, apakah soleh-soleha pernah mencangkok? Nah, mari kita pelajari ya. Sebelum mempelajari apa itu pengertian mencangkok, terlebih dahulu kita akan membahas sedikit tentang perkembangbiakan tanaman vegetatif secara buatan. Nah, sebelumnya kita telah mempelajari tentang perkembangbiakan tanaman vegetatif dengan cara alami. Sekarang yang buatannya lagi. Perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan secara tidak kawin pada tumbuhan yang sengaja dilakukan dengan bantuan manusia. Nah, di sini manusia berperan ya, soleh-soleha. Kemudian juga contoh dari vegetatif buatan ini adalah mencangkok, menempel, atau disebut dengan okulasi. Kemudian juga ada menyambung, stek, dan juga merunduk. Nah, siapa di sini yang tahu apa yang dimaksud dengan mencangkok? Nah, mencangkok adalah memperbanyak tumbuhan dengan cara memotong dahan tumbuhan induknya. Apa saja langkah-langkahnya? Nah, mari kita pelajari. Mungkin dari soleh-soleha bertanya, apa sih kelebihan dan kekurangan dari mencangkok ini? Nah, kelebihan dan kekurangan mencangkok ini adalah yang pertama kelebihan mencangkok yang pertama merupakan cara yang paling murah dan mudah dilakukan. Hasilnya pun juga sama dengan induknya. Nah, misalkan antum mencangkok pohon mangga, kemudian jika induknya berbuah, maka hasil cangkokan antum itu pun akan berbuah. Jika buahnya lebat pada induknya, di hasil cangkokan juga akan berbuah lebat. Namun, ada kekurangan dari mencangkok ini, salah satunya adalah tanaman akan kurang kuat dan mudah roboh karena akarnya yang rapuh. Nah, itu saja kelemahannya, soleh-soleha. Kemudian, tanaman apa saja yang bisa kita cangkok? Nah, tujuan kita di sini adalah untuk memperoleh buah dari hasil cangkokan kita. Tentunya buah yang dimaksud di sini adalah buah yang bijinya berkeping 2 atau disebut dengan tanaman dikotil. Misalnya jambu, rambutan, mangga, durian, dan lain sebagainya. Kita lanjut ke langkah-langkah mencangkok. Langkah yang pertama adalah memilih cabang atau dahan pohon. Nah, dahan pohon seperti apa yang akan kita pilih untuk kita cangkok? Yaitu dahan yang ukurannya sedang, jangan terlalu kecil dan jangan juga terlalu besar. Kemudian kupas dahan hingga bersih dari kulit dan lendir kira-kira sepanjang 5-9 cm ya, soleh-soleha. Nah, ingat di sini ketika antum mau mencangkok kan menggunakan benda tajam. Nah, harus diawasi oleh orang dewasa seperti orang tua dan juga kakak antum. Nah, gunakan di sini pisau yang tajam supaya ketika kita mengupas dahan akan mudah terlepas dari dahannya itu. Langkah kedua yaitu menutup luka pada dahan. Tutup luka pada dahan dengan tanah yang subur, kemudian yang sudah dicampur dengan pupuk kandang ya, soleh-soleha. Nah, tanah yang kita gunakan di sini tidak sembarang tanah, tidak tanah untuk bermain ketika antum di rumah, tidak, tapi yang sudah dicampur dengan pupuk kandang.
Kemudian langkah yang ketiga adalah kita membungkus tanah. Dengan apa kita bungkus, Ustazah? Nah, kita membungkus tanah tadi dengan sabut kelapa atau boleh juga dengan plastik. Kemudian kita ikat dengan menggunakan tali. Talinya boleh dari tali plastik ataupun dari tali yang ada di rumah antum ya, saudara-saudara. Langkah selanjutnya, setelah kita ikat hasil dari cangkokan tadi, kita harus menyiramnya. Kita menyiramnya setiap pagi dan sore. Biasanya akar akan tumbuh dalam waktu sekitar 1-2 bulan. Nah, jangan lupa nanti ya soleha, ketika antum sudah mencangkok, disiram cangkokannya, tidak dibiarkan saja. Nah, ketika antum membiarkan saja nanti hasil cangkokannya, nah maka akan tanamannya tidak bisa tumbuh atau mati. Kemudian, langkah selanjutnya atau langkah terakhir yaitu kita menanam hasil cangkokan kita di tempat yang teduh. Nah, setelah akarnya tumbuh banyak, potonglah dari cabang induknya. Kemudian, tanam di tempat yang teduh. Nah, juga di tanah yang subur dan juga usahakan diberi pupuk dalam waktu yang berkala ya soleha. Alhamdulillah, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga soleha dapat memahami materi kita hari ini. Sebelum kita tutup, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dulu ya soleha. Salah janggal mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.